Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Lonjakan kendaraan arus balik mulai terlihat di jalur Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain tingginya volume kendaraan, kepadatan lalu lintas juga disebabkan pertemuan sejumlah persimpangan. Kepadatan gelombang arus balik terjadi di Simpang 4, Sunyaragi hingga Pantura di Jalan Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sepanjang Sabtu malam, ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor melintas dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Sesekali terjadi kemacetan yang mengular di persimpangan lampu merah Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Volume kendaraan pemudik pada arus balik ini meningkat hingga 50% dari hari sebelumnya. Kepadatan arus juga disebabkan oleh sejumlah persimpangan yang mempertemukan arus dalam kota dan jalur Pantura. Keadaan diperparah dengan masih adanya warga lokal Cirebon yang putar balik di sejumlah persimpangan. Petugas kepolisian Polres Cirebon Kota kemudian melakukan rekayasa dengan buka tutup manual di lampu merah Pemuda, Kota Cirebon. Polisi juga memprioritaskan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Pemirsa, pantauan lalu lintas di ruas tol kilometer 62B Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Sekitar 3 ribuan kendaraan melintas menuju Jakarta per jam. Pantauan reporter iNews di kilometer 62B pada Minggu dini hari, pemirsa, tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Arus tol didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dari arah timur menuju Jakarta. Volume kendaraan tercatat 3.000 kendaraan per jamnya atau naik dibandingkan volume normal yaitu 2.000 kendaraan per jam. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Senin 15 April 2024. Sejumlah rekayasa lalu lintas masih diterapkan seperti kontraflow dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, serta one way atau satu arah dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 menuju Cikampek di kilometer 72. Baik pemirsa, kita akan pantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Gisel Nurama di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, dan Dilami Aulia di rest area kilometer 62 Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Gisel terlebih dahulu dari Kalikangkung. Gisel, kalau pagi tadi ini sempat masih lengang begitu ya, seperti apa situasinya pada jam kira-kira pukul 6 lebih ini? Baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Dari pantauan kami semakin terang di tol Kalikangkung ini, semakin ramai pula arus balik dari kendaraan dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, sudah banyak sekali kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Namun memang belum terjadi kepadatan maupun kenaikan yang signifikan. Karena biasanya kenaikan kendaraan ini terjadi pada siang hingga malam hari. Dan jika kita lihat ini terdapat 8 gardu tol di Kalikangkung yang dibuka, terdiri dari 4 gardu utama dan 4 gardu tambahan satelit yang bertujuan untuk mengurai antrian kendaraan. Adapun rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek masih diterapkan hingga saat ini. Dan Ayah, jika kita mengacu pada surat keputusan bersama, one way ini akan diberlakukan hingga hari Selasa 16 April 2024 pada pukul 8 pagi. Namun kepolisian tetap menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Apabila dirasa terjadi kenaikan, maka one way masih tetap diberlakukan. Namun apabila dirasa kenaikan, maksud kami kendaraan pribadi ini yang melintas sudah mulai lengang, maka one way bisa dihentikan. Terhitung per hari
hari Sabtu 13 April kemarin, Ayah, sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta yang melintas di tol Kalikangkung ini, baik dari kendaraan pribadi maupun dari bus penumpang. Sementara untuk puncak arus balik di tol Kalikangkung khususnya, Polda Jateng memprediksi akan terjadi pada hari Senin 15 April, tepat hari terakhir cuti bersama. Dapat kami informasikan juga bahwa pemerintah bersama Jasa Marga akan menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% di tol Trans Jawa dari gerbang tol Kalikangkung ini menuju ke arah Jakarta mulai hari Rabu 17 April pukul 5 pagi hingga hari Jumat tanggal 19 April pukul 5 pagi. Adanya potongan tarif tol ini diupayakan sebagai untuk memecah kepadatan arus lalu lintas saat arus balik ini. Selain itu, guna mencegah kepadatan lalu lintas saat arus balik, pemerintah juga telah akan memberlakukan work from home bagi para ASN pada tanggal 16 dan juga 17 April 2024. Dan bagi Anda pemirsa yang akan melakukan arus balik khususnya menggunakan kendaraan pribadi, dihimbau untuk selalu tetap sehat, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan apabila mengalami kelelahan saat berkendara bisa mencari rest area terdekat yang ada di tol dan jangan berhenti di bahu jalan. Demikian, kembali ke Anda, Ayah. Baik, terima kasih. Gisa, kita ke Dilami di kilometer 62 Karawang, Jawa Barat. Dilami, diperkirakan memang banyak pemudik ini melakukan perjalanan pada malam hari. Artinya ini sudah ada sejumlah pemudik yang melakukan arus balik ke Jakarta yang sudah tiba di kilometer 62. Seperti apa situasinya di sana dan apakah terjadi kepadatan di rest area? Ini memang di kilometer 62B tol Jakarta Cikampek diguyur hujan yang cukup deras, namun pantauan arus lalu lintas ini ramai lancar. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan volume 3.000 kendaraan per jamnya yang melintas dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Kalau memantau dari tadi pagi, kira-kira pukul 5 waktu Indonesia Barat, tadi terjadi penumpukan di pintu masuk ke rest area kilometer 62B tol Jakarta Cikampek. Kemudian pihak dari petugas rest area ini memberlakukan 2 jalur dan terbukti 2 jalur kendaraan yang dibuka ini dapat mengurai kepadatan untuk pintu masuk ke rest area kilometer 62B ini. Dan Ayah, untuk rekayasa lalu lintas masih terus diberlakukan seperti kontraflow dari kilometer 72 hingga ke kilometer 47. Terpantau ada 5 ruas jalur kendaraan yang Anda bisa gunakan untuk melintas dari kilometer 72 ke 47, sementara dari arah sebaliknya hanya difungsikan 2 jalur kendaraan saja. Hal ini mengingat untuk dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian ini mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan pada periode arus balik yang diperkirakan akan terjadi puncaknya pada esok hari 15 April 2024 karena hari esok juga bertepatan dengan cuti terakhir, sehingga pada tanggal 16 April dari masyarakat ini semua memang sudah harus kembali bersekolah dan juga bekerja di tempat perantauan. Dari data Jasa Marga yang kami himpun, Ayah, kiranya ada 225.000 kendaraan pada periode tanggal 10 hingga 12 April 2024 yang melintas dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Ini tentunya jumlahnya meningkat dibandingkan pada lalu lintas normal. Dan ini akan terus meningkat jumlahnya mengingat nanti kita akan juga bersama-sama menantikan puncak arus balik pada esok hari. Selain itu, Ayah dan juga pemirsa, sejumlah kebijakan juga telah diterapkan oleh PT Jasa Marga mulai dari pemberlakuan gardu tol. Ini kalau di Cikampek disediakan 31 gardu tol dengan 28 mobile rider, kemudian juga diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama dengan periode 15 April hingga 19 April 2024. Selain itu juga PT Jasa Marga ini menyediakan rest area di sejumlah titik sehingga bagi Anda pemirsa para
pemudik yang ingin melakukan arus balik hendaknya untuk berhenti dan melakukan istirahat di rest area atau sekadar mengisi bahan bakar. Kalau melewati gerbang tol Cikampek Utama, Anda bisa berhenti di kilometer 62B tol Jakarta Cikampek karena di sini disediakan sejumlah fasilitas lengkap, mulai dari untuk mengisi kendaraan bahan bakar, kemudian masjid, musola, food court. Di sini sangat disediakan lengkap sehingga terpantau dari tadi subuh pagi hari memang sudah ramai oleh para pemudik yang ingin beristirahat. Dan untuk ketersediaan kantong parkir di rest area ini kiranya ada 70% untuk kantong parkir, sehingga ini masih ada ketersediaan 30%-nya. Jadi masyarakat ataupun pemirsa yang ingin berhenti di rest area 62 ini masih memiliki kesempatan untuk parkir di sini. Dan kalau untuk jam-jam ramai di rest area memang terjadi pada malam hari dan juga pada subuh atau pada jam 4 hingga 5 pagi hari seperti yang tadi kami pantau. Ayah. Baik. Dilami pihak kepolisian ini sempat menerapkan maksimal kecepatan bagi pengendara mobil untuk skema lalu lintas kontraflow. Pantauan Anda seperti apa? Ya, memang pihak dari kepolisian terutama dari Polres Karawang ini melakukan skema ya, untuk kecepatan adalah 80 km per jam. Dan untuk pantauan kami memang untuk lalu lintas ini normal, terutama di kawasan tol kilometer 62B Jakarta Cikampek ini diguyur hujan, sehingga masyarakat haruslah berhati-hati karena kondisi jalan yang cukup licin. Sehingga ini sehingga masyarakat harus berhati-hati dalam berkendara agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Begitu, Ayah. Ya, memang pihak kepolisian ini sempat menerapkan ya pasca kecelakaan yang terjadi di tol Cikampek. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda langsung dari kilometer 62 Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Giselia Nurrahma dari gerbang tol Kalikangkung. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan informasi arus balik lainnya. Tetaplah di Breaking News.